Halo semuanya, kembali lagi dengan Basa Basi Bincang Sana Sini bersama Angkatan 2023. Kenalkan terlebih dahulu, saya Siti Mamuda dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat datang semuanya di podcast Di Balik Kota Rantau. Podcast yang akan menemani kalian berbagai cerita mengenai perjalanan anak rantau. Gimana sih kehidupan anak rantau itu ketika dalam berpendidikan? Katakanlah dia mengalami kesulitan atau mengalami dilema, kita kan tidak tahu ya. Oke, maka dari itu di episode kali ini kita akan membahas bagaimana rasanya menjadi anak rantau itu sendiri. Dan kali ini tentunya kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang super cantik dan sangat-sangat apa ya? Dia itu bagi saya itu motivasi untuk tetap semangat menjalani begitu banyaknya tugas-tugas kampus ini. Begitu dia begitu juga sangat-sangat berjasa sih menurut saya dalam mengerjakan tugas. Oke, perkenalkan terlebih dahulu Mbak narasumber. Baik, perkenalkan nama saya Ica Septiani Firnanda, biasa dipanggil Ica. Saya dari Prodi PPSI Angkatan 23. Nah, saya dari Desa Keranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang saat ini sedang berkuliah di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Oh, menarik banget. Awal mulanya kenapa kok bisa memilih untuk merantau di sini, atau kayak bagaimana sih pengalamannya kok bisa merantau sampai di Tuban gitu Kak? Nah, mungkin ini sedikit cerita dulu ya Kak. Nah, jadi awalnya tuh saya merantau di Tuban itu dari tahun 2022. Nah, jadi di tahun 2022 itu setelah lulus SMA, saya pergi merantau ke Tuban, awalnya untuk mondok, gak ada keinginan buat kuliah. Nah, kenapa kok saya milih di Tuban? Karena ya sebenarnya ingin mencari suasana baru aja sih, kayak ya menambah pengalaman baru. Terus juga kan kalau di deket-deket rumah kan kayak bosen gitu ya Kak, kayak suasananya kayak gitu-gitu aja. Nah, kebetulan waktu itu saya kan ada keluarga di daerah Tuban juga. Nah, itu paman saya merekomendasikan saya untuk mondok di salah satu di daerah Tuban. Nah, kemudian singkat cerita di awal tahun 2023 saya ada keinginan buat kuliah. Nah, itu sebenarnya dulu itu malah saya ingin kuliah di luar, bukan di daerah Tuban, juga bukan di daerah Lamongan. Saya ingin kuliah di luar. Tapi orang tua saya nggak mengizinkan, jadi saya tetap stay di sini dan memilih berkuliah di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Oh begitu ya, sangat-sangat menarik. Untuk waktu pertama kali ngerantau itu apakah ada kayak perasaan takut, apa perasaannya bagaimana gitu? Soalnya kan mengerantaunya kan waktu SMA ya? Nggak lulus, Waktu udah lulus lulus. SMA, bagaimana Kak? Nah, ya pastinya ketakutan itu pasti ada Kak, karena kan jauh dari orang tua, kemudian juga waktu itu saya pertama kali merantau ke Tuban itu sendiri, jadi nggak ada temennya. Nah, kalau untuk kuliah ini kan saya nggak lagi di pondok, saya ngekos, tapi ngekos itu saya ada temennya. Itu kan kebetulan ada salah satu teman pondok saya itu yang kuliah juga di Uniro, dia juga ngekos, jadi saya saat ini ya kayak pertama kali pindah ke kos itu takut, tapi kayak agak terlalu gitu Kak, soalnya kan ada temennya, jadi kayak ada teman ngobrol, ada teman bicara, ada teman kayak bercanda gitu. Kayak gini gak sih Kak? Kayak pernah gak sih suatu ketika kayak punya perasaan kayak homesick itu, kayak pengen tiba-tiba pengen pulang, pengen ngerasain masakan rumah gitu waktu di kos? Ada, pastinya ada. Khususnya kalau bulan Ramadan sih Kak, kalau saya ya. Soalnya kan kalau hari-hari biasa kadang bisa pulang kan. Kayak kadang
Kalau sekarang sih kadang seminggu sekali pulang. Nah, kalau bulan Ramadan kan kita kuliah kan masih full. Jadi kalau pulang tuh kayak agak nanggung, kan bulan puasa juga. Nah, kayak waktu-waktu itu sih kalau buat aku yang bikin kangen banget sama rumah. Terus perasaan kakak untuk menanggapinya itu gimana ya? Kayak ada kegiatan atau dibuat kegiatan lainnya atau bagaimana gitu? Kalau saya biasanya lebih banyak ngobrol sih sama temen. Kayak itu kayak buat refreshing gitu loh kak. Kayak ya buat hiburan. Kadang juga apa sama temen keluar kalau bosen di kos. Terus ini biasanya kan juga kalau kita merasakan jadi anak rantau kan kayak ada momen-momen paling penting yang kita rindukan banget waktu kumpul-kumpul di keluarga. Itu momen-momen momen-momen apa yang menurut kakak ini paling kakak rindukan gitu waktu merantau? Ya itu tadi sih kayak di bulan puasa tadi. Soalnya kan kalau saya di hari-hari biasa kan sering pulang kak. Jadi kalau misal ada event kayak ada acara keluarga itu saya bisa tetap ikut. Soalnya kan dari Tuban ke Lamongan kan jaraknya cuma 1 jam seperti itu. Tapi kalau di bulan puasa itu kan 1 bulan full. Kalau biasanya saya pulang itu sekitar hamin seminggu baru pulang. Lah itu yang saya kangenin sih ya masakan, tentunya masakan rumahan. Kalau biasanya sahur kan udah ada yang bangunin, udah ada yang masakin. Kalau di kos kan nggak ada. Jadi semuanya serba sendiri. Itu sih. Jadi kayak apa-apa kita jadi kayak lebih mandiri gitu ya kak. Iya, Yang betul. awalnya kayak makan tinggal makan, terus habis itu kayak di rumah itu lebih bisa nyantai. Kayak misalnya kita tidak perlu memikirkan masalah kayak hari ini makan apa ya, terus habis ini ngapain ya, nyucinya Iya. gimana ya. Waduh, mendung nih gitu. Ya kak, Iya relate sih. sekali gak sih kak? Iya benar-benar. Terus menurut kakak sendiri kayak tantangan yang paling berat sendiri tuh waktu ngekos itu apa kak? Kalau boleh tahu? Menurut aku ya, kayak kalau aku di awal-awal itu yang pastinya kayak apa? Memanajemen waktu sama keuangan sih kak. Soalnya kan gimana ya kayak harus muter uang segitu buat sebulan, kayak harus pinter-pinter juga apa beli kebutuhan gitu sih. Terus ya kan ngomong-ngomong soal keuangan ini sendiri ya, cara mengatur keuangan tadi kan kita kan kata kakak tadi kan harus pintar-pintaran dalam mengatur keuangan sampai akhir bulan juga ya. Kalau misal gini kak, kita kan sebagai mahasiswa kan kadang ada kayak pengeluaran dadakan gitu ya kak. Iya, Kayak misal betul, kayak betul. ada tiba-tiba iuran ini, tiba-tiba ada nugas ini dan harus di print semuanya. Tanggapan kakak sendiri dalam memanage keuangan kakak sendiri agar dapat uang itu dapat sampai akhir bulan gitu kak, tanpa harus meminta lagi ke orang tua. Soalnya kan kayak kita sudah mahasiswa ya kayak kita kan udah dijatah oleh orang tua kita sekian. Kalau kita mau minta lagi kan ada kayak perasaan canggung, sungkan gitu kan kak. Bagaimana cara kakak untuk menanggapinya? Kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi biasanya itu lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Jadi biasanya kalau ada transferan dari orang tua, misalnya bulan ini nih ada uang masuk. Nah itu biasanya saya catat kak, kayak pengeluaran apa saja sih yang saya butuhkan di bulan ini. Nah tapi itu biasanya saya kayak lebih mengedepankan kebutuhan seperti kayak makanan, kayak kebutuhan makanan, kemudian kebutuhan pribadi seperti kayak ya sabun lah, apalah seperti itu. Nah, nanti di sisa kalau ada sisa itu biasanya saya tabung. Karena apa? Karena kan kalau transferan per bulan kan kalau saya nggak pasti kak. Kadang di bulan ini tuh kadang bisa lebih, tapi kadang di bulan depan itu kadang bisa kurang dari biasanya. Jadi itu sih. Terus ini kak, saya mau minta tanggapan sedikit ya mengenai kayak kan misal kakak ini ada kayak teman, kan ada teman kosnya ya? Ada. Satu kamar berapa isinya kan? Kalau saya 1 kamar 2 orang. Ini kak tanggapannya kan kita kan setiap orang kan berbeda-beda ya kak.
cara kakak sendiri untuk menanggapi teman yang berbeda, kayak misalnya kayak dia itu tidak sesuai dengan apa yang kakak inginkan gitu, kayak misalnya kok oh dia kok gini, tidak sesuai dengan awal-awal waktu pertama kali pertama kali kita kenalan dengan aslinya sudah beberapa tahun kan kayak berbeda gitu ya kak. Apakah temennya itu tetap sama dari awal sampai sekarang atau Tetap sama Kak. oh tetap sama? Dari semester 1 sampai semester sekarang tetap sama, kayak ya satu kamar sama orang teman saya itu. Oh, terus bagaimana cara nyikapin kakak sendiri dari perbedaan? Biasanya kan setiap orang kan memiliki argumen sendiri ya tentang kayak bagaimana kan kalau ngekos sendiri juga kan banyak sekali ya kak, kayak kita kan capek ngurusin diri Iya, sendiri, betul. capek kayak mikirin tugas nanti, belum nanti kayak kita ada masalah dari keluarga, masalah kayak ada masalah percintaan juga. Terus teman kosnya itu kayak agak nyebelin gitu. Terus tanggapan kakak untuk menanggapi teman itu gimana sebaiknya? Eh Gimana ya? Tapi alhamdulillah teman saya itu ya tipikal orang yang enakan sih Kak. Jadi kayak bisa diajak curhat masalah keluarga, terus juga bisa diajak curhat masalah percintaan juga, terus tugas kuliah juga. Nah, kalau mungkin ya tanggapan apa tadi? Tambahan Jika kakak, ada ya jika ada kayak ada argumen yang tidak Berbeda. selaras gitu, berbeda. yang pastinya biasanya kita omongkan baik-baik dulu sih Kak. Jadi kayak saya sama teman saya tuh nggak pernah kayak cekcok sampai berhari-hari itu nggak pernah. Jadi misal nih saya ada ngerasa nggak enak hati sama dia, itu langsung saya omongkan, begitupun dia. Jadi kayak kita sama-sama tahu, nanti kita sama-sama perbaiki gitu. Jadi yang paling penting sih komunikasi Kak, komunikasi yang baik, seperti itu. Terus untuk masalah pembagian kan kita kan kalau ngekos kan otomatis barang-barang kan bawa sendiri kan ya, kayak misalnya ada magicom, terus habis itu ada piring, gelas, sendok, terus belum nanti kayak bahan-bahan untuk masak kan disediakan atau tidak dari kos? Kalau bahan masakan beli sendiri, tapi kalau buat alat-alat dapur biasanya sudah ada. Oh, jadi kalau misalnya kalau bahan-bahan kan otomatis kita beli sendiri ya kak. Untuk caranya sebagai anak kos yang kayak pemula gitu ya, kayak kita menanggapinya kayak pembagian untuk pembelian barang atau masakannya itu gimana kakak? Sama teman. Iya sama temen. Nah itu biasanya saya sama teman saya itu selalu masak bareng. Selalu kayak kalau saya makan ya dia makan, kalau dia makan ya saya makan gitu Kak. Jadi kalau untuk pembelian bahan dapur biasanya patungan, kayak patungan gitu Kak. Jadi misal total belanjaannya sekian, nah itu kita patungan. Nanti kalau misal bahannya habis ya kita patungan lagi buat beli lagi. Jadi kayak nggak ada istilah sendiri-sendiri. Jadi satu kamar tuh semisal kayak satu bawa makanan ya kita makan bareng. Kalau kita masak ya kita makan bareng gitu. Terus kayak kalau misalnya ya kita ini ada kayak misalnya ya kakak ini kayak ada masalah gitu yang bener-bener sampai bikin down, kayak nugas gak kelar-kelar, terus habis itu kakak kayak bawaannya pengen emosi aja kan pernah ya mestinya. Dia itu kayak pengen nggak sih kayak kadang punya pikiran kakak itu kayak apa aku nggak usah ngekos aja ya gitu, kayak apa aku PP aja gitu. Apakah pernah merasakan seperti itu? Tentunya pernah, apalagi kalau banyak pengeluaran, terus kemudian waktunya tempo hari untuk bayar kos itu pastinya ada keinginan buat PP aja gitu Kak. Tapi kalau saya dari orang tua sendiri itu kurang tega kalau PP, soalnya kan jauh, lumayan lah 1,5 jam gitu. Jadi pernah ada kepikiran untuk nggak usah ngekos aja gitu. Pernah, tapi biasanya kalau sumpek, kalau misal sumpek di kos gitu ya, biasanya saya langsung pulang. Jadi kalau misal udah capek banget di kos, udah kayak ngerasa emosi, itu biasanya saya langsung pulang. Karena kan kalau di rumah kan banyak teman Kak, kayak ada keluarga juga, jadi bisa buat teman ngobrol juga, seperti itu. Terus kak ini kan biasanya kita kan kayak ada kalau misalnya kakak ada kayak masalah gitu sama tetangga kos, pernah nggak? Alhamdulillah nggak pernah.
Iya. Ya. Dan jadi di Pernah. kos aman damai ya kak ya? Iya, Nggak ya, usah. ya teman semua kak. Cuma nggak yang intens banget, cuma kadang ya ngobrol biasa. Jadi kayak nggak pernah ada kayak masalah sama sesama temen tuh nggak pernah ada. Itu gak sih kak, kayak semenjak kakak ngerantau ini apakah kayak perubahan karakter kakak itu terbawa arus apa tidak? Biasanya kan paling banyak ini ya, kayak dari teman-teman banyak yang di rumah ini kayak dia tuh kayak pendiam, tiba-tiba waktu ngerantau ini berubah langsung, kayak jadi orang yang bukan dia gitu. Kalau kakak gimana ini? Kalau saya tetap pendiam sih. Ya emang dari dulu saya pendiam kak. Jadi ya kalau di kos pun ya itu gak, maksudnya yang ngobrol tuh kayak yang udah kenal aja, kayak yang lain kalau nggak kenal ya udah nggak kenal gitu. Ini kak, saya mau tanya ini sisi, kan di dunia ini kan kayak ada sisi baik dan sisi buruknya ya kak. Ini kita boleh gak kita bahas tentang sisi baiknya dulu deh dari ngekos ini sendiri. Sisi baik, oke. Sisi baiknya yang pastinya saya lebih mandiri kak. Jadi kalau dulu apa-apa disiapin orang tua, terus ada yang ngontrol, sekarang kan apa-apa harus sendiri. Jadi harus pintar memanajemen waktu, harus pintar membagi uang tadi kayak tadi yang saya sampaikan seperti itu. Dan juga lebih bisa mengontrol diri sendiri sih. Karena kan kalau kita nggak mengontrol diri kita sendiri di kota rantau, nanti takutnya kebablas gitu kak. Kan takut mengecewakan orang tua juga. Kalau di rumah kan ada yang ngontrol, kayak misal kita ada buat salah ini ada yang mengingatkan, terus misal kita main nggak kenal waktu kan ada yang mengingatkan buat pulang seperti itu. Kalau di kos kan nggak ada. Bebas ya. Iya. Kalau untuk dari sisi buruknya itu atau negatifnya gitu, Kalau sisi negatifnya apa ya? menurut pandangan kakak-kakak itu loh, dari kayak selama kakak yang pandang selama ini waktu ngekos kan dari maba ya sampai sekarang gitu, ada gak? Kalau saya sendiri sih mungkin aman-aman aja ya kak. Cuma terkadang ada beberapa yang sampai lupa tanggung jawab kita sendiri, kayak tujuan awal kita ngerantau tuh apa. Misalkan tujuan awal kita merantau tuh buat kuliah. Nah terkadang ada beberapa orang yang malah dia itu terlalu senang dengan dunianya sampai melupakan kewajiban yang harus mereka jalani. Tapi untungnya saya nggak seperti itu. Ya kalau main ya main, cuma ya tetap ingat tanggung jawab aja sih itu. Jadi itu setiap orang kayak berbeda-beda ya, tergantung Iya, dari tentu. faktor lingkungan dari kampus juga sangat mengaruhi atau tidak kak? Menurut kakak? Menurut saya sangat mempengaruhi ya, karena kan kalau kita salah pergaulan itu kan ya otomatis apa ya, kepribadian kita juga kan berubah kak. Kalau misal pergaulan kita baik ya otomatis kita juga akan menjadi yang lebih baik. Tapi kalau kita salah pergaulan ya nanti kita akan ikut terbawa arus seperti itu. Jadi kayak pesan kakak dari kakak sebagai anak rantau itu apa? Pintar-pintar. Pintar-pintar menjaga diri sendiri sih. Cuma jangan sampai lupa tanggung jawab kalian. Terus ini kak, pesan untuk mahasiswa baru, kan habis ini ada camaba ya. Pesannya kak sebagai yang lebih senior, bisa dikatakan senior ya. Soalnya kan sudah 3 tahun ya ngerantau ini sebagai anak kos. Bisa gak kasih pesan kesannya untuk, maksudnya kayak pesan apa saja yang harus diwanti-wanti untuk camaba dalam kayak ketika merantau agar di kemudian harinya itu tidak keliru gitu, salah jalan, kayak niat awalnya apa malah ke bawah arus gitu. Pesan kakak sendiri apa ya? Buat teman-teman semua yang baru mulai merantau, kalian juga harus pintar-pintar untuk menjaga diri kalian, terutama mengenai tanggung jawab kalian. Jadi semisal niat awal kalian untuk kuliah ya sudah, kayak pegang teguh tujuan awal kalian. Dan tetap semangat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Jadi pesannya kayak jangan sampai salah pergaulan. Iya, gitu. itu yang paling penting sih. Oke kak, terus habis itu kita kan
berjuang di kota rantau sendirian kayak homesick gitu ya Kak. Terus kayak ada gak sih Kak kayak hal apa ya yang membuat saya pernah gak kepikiran untuk kayak kenapa aku kok merantaunya ke sini gitu. Kalau untuk merantaunya sendiri sih, emang dari awal kan saya yang pengen Kak. Jadi nggak ada penyesalan sih Kak. Karena dari awal emang saya yang pilih, kemudian saya juga yang milih di sini. Awalnya kan orang tua juga udah kayak kenapa nggak di dekat rumah aja kan Oh lebih iya, apalagi enak. Kakak daerah Lamongan situ kan Ada. banyak sekali kampus Iya. ya. Kenapa kalau Iya. kepikiran di sana? Iya, nah kan ya itu tadi kayak bosan gitu loh Kak, kayak deket rumah nanti ketemunya ya itu aja, jadi pengen lebih apa ya menambah wawasan baru aja sih. Ya kayak mencari pengalaman baru ya di kota orang. Menurut Kakak sendiri untuk kota Tuban sendiri worth it gak sih Kak untuk menjadi rantau? Worth it, ya worth it karena banyak tempat wisata buat refreshing otak, kemudian juga banyak apa ya, banyak hal-hal baru yang bisa kalian temui di Tuban, nya itu. Jadi kayak pesan-pesan untuk Cababa kayak jangan menyesal untuk merantau di Tuban. Ya, Oke. Masya Allah, terima kasih banyak Kak atas pengalaman yang ya menarik. sama-sama. Semoga sukses selalu ya Kak. Amin, amin, amin. Masya Allah, terima kasih semuanya atas cerita dan pengalaman yang telah dibagikan oleh narasumber kita kali ini. Dan untuk kalian para calon mahasiswa baru atau camaba-camaba jangan khawatir kalian kalau mau ngerantau. Kalian bisa menjadi lebih baik di kota rantau asal kalian memilih tempat dan memilih pergaulan itu yang tepat. Jangan sampai terbawa arus. Apalagi sekarang kayak pergaulan kayak dikit-dikit kalau ayo ikut ke sini, nggak mau bilang cupu. Jangan khawatir, nggak usah takut dibilang cupu atau alah dari cakok nong ini kosai kayak doro mula-mula itu nggak usah khawatir, itu lebih baik untuk kesehatan mental, untuk kesehatan kita ke depannya, untuk tetap tidak terbawa arus. Itu pesannya ya, jangan hiraukan omongan-omongan orang-orang, fokuslah kepada diri sendiri, jangan memikirkan orang lain, fokuslah kepada tujuan kita awal ngerantau itu apa. Betul. Biar orang rumah itu tidak merasa kecewa dan kayak merasa kayak bangga gitu sudah memperjuangkan orang yang dipercayainya untuk ngerantau demi pendidikan gitu. Jangan sampai mengecewakan. Usahakan kita pulang dari rantauan itu membawa kesuksesan untuk bisa dibanggakan kepada orang tua. Karena menjadi anak rantau itu bukan hanya soal pindah tempat, tetapi tentang belajar menjadi mandiri, belajar menjadi versi yang lebih baik, belajar gimana sih caranya kita memanage keuangan yang baik, apalagi kita kan calon-calon ibu ya. Betul sekali. Terus begitu kita harus belajar bagaimana cara kita memilah hal yang baik dan buruk. Terus habis itu kita waktu di rantau juga kita harus belajar gimana sih cara mengatur waktu itu biar tidak bertabrakan semuanya. Kayak misal kita ada tugas ini kita leha-leha, kan kita kan juga gak boleh ya gitu. Iya. Belajar yang menjadi versi lebih baik untuk kita ke depannya. Apalagi kita kan sudah mahasiswa ya, otomatis kan pandangan orang lain kepada kita mahasiswa kok gini di kota rantau awak itu. Jangan sampai orang-orang menilai kita sebagai orang rantau yang bukan gagal sih Kak ya, apa ya bilangnya gitu ya. Kalau orang-orang intinya yang kurang baik, kita harus membawa nama yang baik buat diri kita sendiri. Oke, jadi pokoknya kita tidak boleh membawa hal buruk di rantau untuk dilihat oleh orang-orang. Kita harus memperlihatkan kepada orang-orang bahwa kita itu sukses di kota rantau.
Oke, sudah cerita pengalaman yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat memotivasi ya untuk anak-anak rantau lainnya. Tidak terasa kita sudah berjalan 20 menit lebih. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak Ica telah Ya, bersedia sama-sama. menjadi narasumber saya pada episode kali ini. Akhir kata yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're